Pola candlestick apakah yang terbaik untuk trading? Itulah pertanyaan yang sering kali muncul. Banyak trader menghafal bentuk-bentuk candlestick dari buku atau internet, seolah-olah itu adalah kode rahasia untuk menang. Padahal, candlestick adalah bahasa market, dan bahasa ini tidak bisa dipahami hanya dengan pola luarnya saja. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui bagaimana cara memahami bahasa market dengan candlestick, dan bagaimana cara menggunakannya untuk trading. Setelah kalian memahami isi dari video ini, kalian akan mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga nantinya kalian bisa memahami cerita yang dibawa oleh setiap candle, dan bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan entry yang lebih akurat. Jadi apa itu candlestick? Candlestick adalah salah satu cara visual untuk merepresentasikan pergerakan harga dalam periode waktu tertentu. Satu batang candlestick terdiri dari 4 elemen utama: harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan. Jika harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan, candlestick biasanya berwarna biru, menandakan buyer mendominasi periode tersebut. Sebaliknya, jika harga penutupan lebih rendah dari harga pembukaan, candlestick akan berwarna merah, menandakan tekanan dari seller mendominasi periode tersebut. Nah, setelah kita memahami dasar-dasar candlestick, sekarang kita masuk ke salah satu pola candlestick yang paling menarik dan sering saya gunakan dalam analisa market, yaitu pola engulfing. Di mana terdapat dua jenis candlestick engulfing, yaitu bearish engulfing dan juga bullish engulfing. Pada dasarnya pola engulfing ini terjadi ketika ada satu candle yang benar-benar melebihi candle sebelumnya. Maksud dari melebihi di sini adalah high dari candle tersebut lebih tinggi dari high candle sebelumnya dan low dari candle tersebut harus lebih rendah dari low candle sebelumnya. Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita lihat langsung ilustrasinya. Jadi semisal candle pertama warnanya biru, di mana itu artinya harga naik, dan ada candle kedua warnanya merah dan memiliki ukuran yang lebih besar, di mana shadow atasnya lebih tinggi dari candle pertama, dan shadow bawahnya lebih rendah dari candle pertama. Maka candle kedua ini bisa kita sebut sebagai bearish engulfing. Kenapa begitu? Karena candle kedua ini benar-benar melebihi candle pertama dari nilai high yang lebih tinggi dan low yang lebih rendah. Tapi kita tidak cukup hanya menghafal bentuk pola tersebut. Karena pada kenyataannya, market tidak selalu bergerak seindah teori di buku, dan kadang kita menemukan pola bearish engulfing yang bentuknya tidak ideal. Oleh karena itu, mari saya jelaskan makna di balik pergerakan harga yang membentuk pola ini, dan mengapa pola ini sangat penting. Jadi kalau kita bedah lebih dalam makna dari pergerakan candle mulai dari candle pertama ini, kita bisa melihat candle ini memiliki nilai high dan juga low. Yang artinya di dalam candle tersebut harga bergerak naik dan turun seperti ini. Kemudian pada candle kedua harga membuat high yang lebih tinggi, lalu membuat low yang lebih rendah, artinya harga membuat pergerakan seperti ini di dalam candle kedua. Dari pergerakan kedua candle ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya harga membuat pergerakan high, low, higher high, dan lower low. Di mana pergerakan tersebut merupakan sebuah pola Quasimodo. Itulah mengapa pola candle ini sangat penting. Karena ini bisa membantu kita mengidentifikasi pola Quasimodo hanya dengan melihat pola candlenya saja. Sehingga pola candle ini bisa kita manfaatkan untuk menjadi area entry kita yang sangat baik. Di mana biasanya saya melakukan entry di area higher high sampai di high candle sebelumnya, atau bisa juga sampai di body candle sebelumnya. Dengan memahami makna pergerakan tersebut, kita bisa lebih fleksibel dalam menemukan pola candlestick engulfing yang valid. Seperti misalnya, apabila candle pertama berwarna merah, lalu muncul candle kedua yang berwarna merah juga dengan ukuran yang lebih besar, ini juga bisa termasuk bearish engulfing. Kenapa? Karena meskipun warnanya sama-sama merah, tapi ada cerita yang sama di baliknya. Di mana candle pertama di sini juga memiliki nilai high dan low, kemudian ada higher high dan lower low di candle kedua. Jadi di dalam kedua candlestick ini juga terdapat pergerakan pola Quasimodo yang sama.
sehingga pola candlestick ini bisa disebut sebagai pola bearish engulfing yang valid, yang mana kita beri nama bearish engulfing tipe 2. Selain itu ada juga tipe bearish engulfing yang spesial, yaitu tipe 3, di mana candle 1 dan candle kedua memiliki nilai high yang sama. Baru setelah itu ada candle ketiga yang memiliki high yang lebih tinggi dan low yang lebih rendah dari candle 1 dan candle 2. Kenapa tipe ini spesial? Karena tipe ini terdapat dua level resisten atau high yang sama. Semakin banyak level resisten yang sebaris, maka semakin kuat juga bearish engulfing tersebut. Selanjutnya selain bearish engulfing ada juga pola untuk bullish engulfing. Konsepnya sebenarnya sama saja, hanya tinggal dibalik. Kalau bearish engulfing itu candle kedua turun dan melebihi candle sebelumnya, maka bullish engulfing ini kebalikannya. Candle kedua yang jadi candle utama ini justru naik dengan kuat dan melebihi candle sebelumnya. Yang paling penting, candle nomor 2 lebih tinggi high-nya dan lebih rendah low-nya dibanding candle sebelumnya, karena dengan begitu maka akan terbentuk pola Quasimodo di dalam pergerakan candle bullish engulfing tersebut. Dan untuk area entry-nya bisa dari lower low candle sampai di low candle sebelumnya atau di body candle sebelumnya. Untuk tipenya ada 3 juga sama seperti bearish engulfing, di mana semakin banyak level support yang sebaris pada candle sebelumnya, maka semakin kuat juga bullish engulfing tersebut. Sekarang supaya lebih bisa memahaminya, mari kita lihat contohnya juga di chart. Di mana bisa kita lihat, pada chart kali ini market sedang berada pada tren turun. Dan kalau kita perhatikan di bagian ini, terdapat sebuah pola candle, yaitu candle bearish engulfing, karena terdapat candle yang melebihi baik high maupun low dari candle sebelumnya. Di mana di sini candle sebelumnya berwarna biru, sehingga bisa kita katakan ini merupakan bearish engulfing tipe 1 yang valid. Lalu kita markingkan area ini sebagai area untuk entry sell. Dan bisa kita lihat kalau harga memang bereaksi di area ini. Itulah kenapa bearish engulfing cocok dijadikan sebagai area untuk melakukan entry sell. Lalu untuk contoh kedua bisa kita lihat, kalau pada chart kali ini market sedang berada pada tren naik. Dan kalau kita perhatikan di bagian ini, terdapat sebuah pola candle bullish engulfing. Karena terdapat candle yang melebihi baik high maupun low dari candle sebelumnya. Dan pada candle sebelumnya terdapat 2 candle yang memiliki low yang sebaris. Sehingga candle ini merupakan bullish engulfing tipe 3, yang mana berarti sangat bagus untuk dijadikan area entry buy, karena ini tipe engulfing yang paling kuat. Dan bisa kita lihat kalau harga memang bereaksi langsung setelah mencapai area ini, itulah kenapa bullish engulfing cocok dijadikan sebagai area untuk melakukan entry buy. Setelah kita memahami bagaimana bentuk dan juga contoh dari candlestick engulfing, selanjutnya kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu lokasi. Untuk lebih mudah memahaminya mari kita bahas dengan ilustrasi, di mana kita memiliki 2 pola untuk lokasi bearish engulfing. Untuk yang pertama di sini kita sudah tahu, bahwa ini adalah pola Quasimodo, karena terdapat high, low, higher high, dan lower low. Dan untuk lokasi bearish engulfing berada di tengah-tengah sini, yang mana sebaris dengan Quasimodo level atau high sebelumnya. Dan ketika harga masuk ke area bearish engulfing, kita lakukan entry sell di sini, dan harga bergerak turun. Lalu untuk pola kedua ini, adalah pola yang disebut sebagai hidden Quasimodo. Di mana pada pola ini harga membentuk high, low, higher high, namun belum ada lower low. Pola ini sebenarnya adalah pola Quasimodo yang belum jadi, oleh karena itu, kita sebut saja sebagai hidden Quasimodo. Untuk lokasi dari bearish engulfing berada di tengah-tengah sini, yang mana sebaris dengan high sebelumnya di sini. Dan ketika harga masuk ke area bearish engulfing ini kita bisa lakukan entry sell, dan harga akan bergerak turun membuat lower low. Jadi dari kedua pola tersebut dapat kita simpulkan, bahwa untuk mencari bearish engulfing yang valid kita perlu memastikan bahwa bearish engulfingnya berada di lokasi yang tepat. Lokasi yang tepat itu adalah yang sebaris dengan Quasimodo level atau high sebelumnya. Jadi perlu diingat setiap kita menemukan bearish engulfing, pastikan dia sebaris dengan Quasimodo level atau high sebelumnya, karena hal itu sangatlah penting. Selanjutnya kita bahas ilustrasi untuk bullish engulfing. Konsepnya sebenarnya sama saja, hanya dibalik. Di mana kita memiliki 2 pola untuk lokasi bullish engulfing. Untuk yang pertama di sini kita sudah tahu,
bahwa ini adalah pola Quasimodo, karena terdapat low, high, lower low, dan higher high. Dan untuk lokasi bullish engulfing-nya ada di tengah-tengah sini, yang mana sebaris dengan Quasimodo level atau low sebelumnya. Dan ketika harga masuk ke area bullish engulfing, kita lakukan entry buy di sini, dan harga pun bergerak naik. Lalu untuk pola kedua adalah pola hidden Quasimodo, di mana terdapat low, high, lower low, namun belum ada higher high. Untuk lokasi bullish engulfing-nya ada di tengah-tengah sini yang mana sebaris dengan low sebelumnya di sini. Dan ketika harga masuk ke area bullish engulfing ini kita bisa lakukan entry buy, dan harga bergerak naik membuat higher high. Jadi untuk mencari bullish engulfing yang valid kita perlu memastikan bahwa bullish engulfing-nya berada di lokasi yang tepat, yaitu sebaris dengan Quasimodo level atau low sebelumnya. Sekarang setelah kita mengetahui bagaimana mencari lokasi bearish engulfing dan juga bullish engulfing, mari kita lihat contohnya di chart supaya bisa lebih jelas memahaminya. Jadi pada chart kali ini kita bisa melihat bahwa di sini terdapat candle merah besar yang melebihi candle biru sebelumnya. Sehingga candle ini bisa kita katakan sebagai bearish engulfing tipe 1 yang valid. Tapi kita tidak begitu saja menjadikan bearish engulfing ini sebagai area entry, kita perlu perhatikan dulu di mana lokasi dari bearish engulfing ini. Di mana kalau kita lihat di kirinya, di sini terdapat high sebelumnya, yang kalau kita amati struktur marketnya. High tersebut juga merupakan Quasimodo level, karena ada high, low, higher high, dan lower low. Sehingga lokasi dari bearish engulfing ini sudah cantik dan bagus untuk dijadikan area entry. Jadi setelah harga masuk ke area bearish engulfing, kita lakukan entry sell, dengan stop loss di atas area entry dan take profit bisa di swing low terakhir di sini. Dan setelah beberapa saat harga langsung berhasil mencapai take profit. Sekarang kita masuk ke contoh kedua, di mana pada contoh ini kita bisa melihat bahwa di bagian ini terdapat candle biru yang melebihi candle merah sebelumnya, baik high maupun low-nya. Meskipun candle birunya tidak melebihi candle merah secara signifikan, tetapi kondisi seperti ini masih bisa dikatakan sebagai candlestick bullish engulfing tipe 1 yang valid. Sekarang kita coba cek untuk lokasi bullish engulfing ini, apakah sudah berada di lokasi yang cantik. Di mana kalau kita lihat di kirinya terdapat low sebelumnya di sini, yang mana low ini juga merupakan Quasimodo level, di mana di sini ada low, high, lower low, dan higher high. Sehingga lokasi bullish engulfing ini sudah cantik dan bagus untuk dijadikan area entry. Jadi setelah harga masuk ke area bullish engulfing, kita lakukan entry buy, dengan stop loss di bawah area entry dan take profit berada di swing high terakhir di sini. Dan setelah beberapa saat harga pun akhirnya berhasil mencapai take profit, jadi sekarang kita sudah memahami bagaimana menemukan pola engulfing dan lokasinya yang valid di chart. Sekarang mari kita membahas salah satu entry saya yang menggunakan pola engulfing, langsung saja kita masuk ke MetaTrader. Jadi pada trade kali ini, saya menemukan pola bearish engulfing di chart. Di mana pola ini saya temukan di time frame H4. Bisa kita lihat di sini, kalau terdapat candle merah besar yang melebihi candle biru sebelumnya, di mana kita bisa melihat kalau shadow bagian atas candle ini sudah melebihi high sebelumnya. Dan juga shadow dari bagian bawah candle ini sudah melebihi low dari candle sebelumnya. Meskipun candle ini tidak melebihi candle biru sebelumnya dengan signifikan, tetapi kondisi seperti ini masih bisa kita katakan sebagai pola candlestick engulfing tipe 1 yang valid. Tapi kita tidak begitu saja menjadikan bearish engulfing ini sebagai area entry, kita perlu perhatikan dulu di mana lokasi dari bearish engulfing ini. Di mana kalau kita lihat di kirinya, di sini terdapat high sebelumnya. Dan kalau kita amati struktur marketnya, high tersebut juga merupakan Quasimodo level, karena ada high, low, higher high, dan lower low. Selain itu di area ini juga terdapat banyak support yang berkumpul, sehingga lokasi dari bearish engulfing ini sudah cantik dan bagus untuk dijadikan area entry. Jadi setelah harga masuk ke area bearish engulfing, kita lakukan entry sell, dengan stop loss di atas area entry dan take profit bisa di swing low terakhir di sini. Dan setelah beberapa saat akhirnya harga berhasil mencapai take profit, sehingga setup kali ini berhasil. Perlu juga diingat bahwa setup ini bukanlah sebuah holy grail, tetap terkadang setup ini mengalami loss, jadi kita tetap perlu menjaga money management,
agar kita bisa mengendalikan loss dan memaksimalkan profit. Setelah kita membahas secara mendalam tentang pola candlestick engulfing baik bearish maupun bullish, dan bagaimana cara menggunakannya untuk menemukan area entry yang kuat, kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi utama dari pola ini adalah untuk melihat struktur pergerakan harga secara lebih dalam, di mana setiap pola engulfing yang valid menandakan adanya pola Quasimodo di dalamnya. Dan ketika kita menggabungkan pola ini dengan lokasi yang tepat, maka kita bisa menemukan area yang penuh dengan likuiditas. Semoga penjelasan ini bisa membuka sudut pandang baru dalam melihat candlestick dan bisa menjadi bekal penting untuk perjalanan trading kalian ke depan. Jadi begitulah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian belajar sesuatu yang baru dan menyukai video ini, kalian bisa like video ini untuk menunjukkan support kalian, subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru.